Beastmaster, bab 245 sampai dengan 246. Bab 245 orang dalam. Teori konspirasi dan detak jantung Qiao Bai. Dan dia bahkan berkata dengan benar bahwa jantung mekanik harus menjadi milik semua orang. Seolah-olah Profesor Qiao Bai adalah orang yang tidak masuk akal. Semua orang mengangguk. Pencarian yang sedang tren ini terlalu keterlaluan. Mereka menyingsingkan lengan baju dan bersiap untuk ikut bertempur. Tepat saat itu, mereka menemukan bahwa suatu kekuatan ajaib muncul di bagian komentar. Setiap orang, wow, kecepatan ini, melon besar, aku memakannya. Aku memakannya. Segar, larut malam, bu. Semua komentar yang kami buat secara daring telah diblokir. Di dalam villa yang terang benderang itu, seseorang mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk sambil berbicara keras kepada pemilik villa dengan raut wajah cemas. Pemilik villa, seorang wanita dewasa dan menawan yang tampak berusia 30-an, mengenakan gaun tidur rendah dengan rambut panjang bergelombang, berbalik dan menatap para pria yang bergegas masuk setelah mendengar ini. Saat itu juga mata mereka bertemu. Para lelaki itu menundukkan kepala sambil berkeringat dingin. Wanita di depanku cantik, dewasa, seksi. Namun orang-orang yang mengenal wanita itu tahu bahwa dia adalah seekor laba-laba beracun yang akan memakan manusia tanpa meninggalkan tulang, yaitu janda hitam. Tepat saat dia memikirkannya, dari sudut matanya, dia melihat 7 atau 8 kaki berdesir melewatinya. Itu adalah kaki arthropoda yang panjang. Jangan pikirkan soal variasinya. Laba-laba, pola biru hitam dan ukurannya yang besar semakin membuktikan bahwa laba-laba beracun ini adalah makhluk luar biasa. Kebaikan, semua ditekan. Bisakah kita mencari tahu siapa pelakunya? Wanita itu dengan tenang mengulurkan satu tangan untuk membelai laba-laba besar yang mendekat, dan mengetuk meja dengan ringan menggunakan tangan lainnya. Keringat membasahi dahi bawahan itu. Tidak. Aku tidak mengetahuinya. Saat dia berbicara, suara anak buahnya semakin pelan. Akhirnya, ketika wanita itu menatapnya, kakinya lemas dan dia berlutut di tanah. Wanita itu mendengus saat melihat ini. Dan tanpa melirik sedikit pun, dia berbalik dan pergi bersama hewan peliharaan laba-labanya. Karena beritanya sudah ditutup, mari kita hentikan untuk saat ini. Sepertinya latar belakang di balik makhluk kecil ini jauh lebih kuat dari yang kukira. Setelah berkata demikian, wanita itu melambaikan tangannya dan pergi. Sisi lainnya, di dalam Institut Penelitian Qiao Bai, semua staf dikirim untuk tinggal di hotel. Tetapi Qiao Bai tetap tinggal di institut. Kalian, lupakan saja. Qiao Bai menatap Xiao Wu dan yang lainnya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi lihatlah mata mereka yang besar dan ekspresi sedihnya. Pada akhirnya, Qiao Bai tidak bisa berkata apa-apa. Jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, memang benar dia juga bertanggung jawab atas kejadian ini. Aku akan berusaha agar ini tidak terjadi lagi lain kali. Qiao Bai menyentuh gagak kecil, serangga kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil satu persatu. Xiao Wu, kutu kucing-kucing. Derajat. Tubuh ular putih kecil itu meliuk menjadi bentuk yang bengkok. Ekspresi ubur-ubur kecil tidak dapat dilihat pada penutup ubur-uburnya. Namun melihat 8 tentakel panjang yang berterbangan di sekitarnya, Qiao Bai tahu bahwa si kecil juga sedang dalam suasana hati yang baik. Segera setelahnya, Qiao Bai melambaikan tangan ke arah malaikat. Ini Angel. Kita akan menjadi teman mulai sekarang. Qiao Bai secara resmi memperkenalkan Angel, dan hewan peliharaan lainnya di rumah. Kita semua akan berada di bawah atap yang sama mulai sekarang. Kita telah hidup bersama dalam ruang pengendali binatang laut spiritual yang sama begitu lama. Pertemuan formal masih diperlukan. Ubur-ubur kecil itu mengayunkan tentakelnya dan mengelilingi malaikat itu dengan rasa ingin tahu. Malaikat itu tidak bergerak. Bentuknya seperti bola logam yang sedang siaga. Kucing dan serangga, kicau. Nanti, telepon bos. Xiao Wu. Garis bawah. Xiao Wu menatap Mao Mao Chong. Tidak perlu bagi malaikat untuk melawan cacing kucing secara langsung. Cacing kucing akan menjadi lemah dalam sekejap. Kucing dan kucing itu datang dengan menyedihkan ke sisi gagak kecil itu.
dan menatap gagak kecil itu dengan sepasang mata besar yang berantakan dan menyedihkan. Kucing dan serangga. Wow wow wow. Kakak perempuan suka naga. Setidaknya berikanlah sedikit wajah di hadapan adik-adiknya. Di mana kebaikan yang telah kita janjikan satu sama lain. Xiao Wu. Haha. Qiao Bai memperhatikan hewan peliharaan itu bergaul dengan harmonis dan mengangguk. Sangat bagus. Dia tidak perlu khawatir anggota keluarganya berkelahi. Memikirkannya. Qiao Bai berdiri. Ngomong-ngomong. Saya menyiram pohon-pohon muda di dekat sini. Pohon muda. Bunga lili jianmu. Mengibaskan daunnya yang berwarna hijau zamrud 2 kali dan tampak penuh energi. Dia juga menggosok punggung tangan Qiao Bai dengan daun tersebut beberapa kali. Rasa khawatir timbul dalam benak Qiao Bai pada bagian yang disentuh. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Suasananya sangat bagus. Tepat saat itu, malaikat itu terdiam dan diam dalam mode siaga. Badan logam berwarna putih keperakan itu tiba-tiba berkedip 2 kali. Lampu merah dan lampu biru silih berganti. Kucing dan serangga yang paling dekat dengan malaikat itu langsung ketakutan. Aduh, kucing dan cacing kucing itu tiba-tiba melompat mundur beberapa langkah. Tidak ditemukan bahaya. Lalu dia berhenti. Kucing dan serangga kucing yang mendapati mata semua orang tertuju padanya. Kucing itu pun menoleh ke kiri dan ke kanan. 2 tanduk naga di kepala itu berangsur-angsur tumbuh, menjadi tebal dan gemuk, serta meliuk-liuk bersamanya. Aku hanya tidak ingin berkelahi dengan teman-temanku. Oh tidak, adik-adikku. Catwem, sialan, Benlong malu. Semakin kucing dan serangga memikirkannya, semakin marah mereka jadinya. Tubuhnya yang sudah gemuk hampir membengkak menjadi bola daging. Ada apa? Qiao Bai berjalan menuju malaikat itu. Ketika melewati kucing dan kucing itu, dia membungkuk dan mengambil bola daging itu. Qiao Bai yang tidak siap mental tidak dapat menangkap bola gemuk itu dengan baik. Qiao Bai tetap tenang. Qiao Bai tidak mengatakan apapun. Dia tahu, jika dia berani mengatakan bahwa Catwem terlalu gemuk atau semacamnya saat ini. Batuk-batuk. Bukannya tidak mungkin dia akan meledak marah saat itu juga. Siapkan diri Anda secara mental lagi. Tidak ada kejutan kali ini. Qiao Bai berhasil mengangkat kucing dan kucing itu. Qiao Bai dengan lembut membelai punggung Mao Mao Chong untuk menenangkannya. Sambil melemparkan pandangan penuh tanya pada malaikat itu. Hal yang sama. Qiao Bai tahu betapa dapat diandalkannya. Malaikat itu. Meskipun setelah memiliki tubuh yang benar-benar milikku, kepribadian Angel menjadi jauh lebih hidup. Tapi kalau bukan sesuatu yang benar-benar penting, malaikat itu tidak akan begitu terkejut, kan? Memikirkannya, Qiao Bai tiba-tiba merasa sedikit ragu. Malaikat sebelumnya pasti tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Itu dapat digantikan oleh Angel. Saat ini, sulit untuk mengatakannya. Tuan, saya menemukan seseorang menyebarkan komentar negatif tentang Anda secara daring. Apakah kamu ingin melancarkan serangan balik? Qiao Bai tertegun saat mendengar ini. Tanda tanya besar juga muncul di kepala burung gagak kecil, ulat kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil. Mereka semua melihat ke arah malaikat itu pada saat yang sama. Qiao Bai, petik 2 tanda tanya petik 2. Qiao Bai menatap hewan peliharaannya. Ada apa denganmu? Dia bertanya dengan tulus. Detik berikutnya, lalu aku melihat serangga kucing itu membuka mulutnya lebar-lebar, menggelengkan kepalanya, dan melolong. Ci, 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 ci. Suara-suara itu datang silih berganti. Sangat mendesak. Qiao Bai mengerti apa yang dikatakan Mao Mao Chong. Garis hitam. Apa maksudmu dengan kenapa orang ini bisa bicara? Itu tidak adil. Bisakah seorang malaikat berbicara? Apakah ini sesuatu yang bisa diputuskan oleh manusia biasa seperti dia? Tentu saja tidak. Malaikat memiliki struktur tubuh yang istimewa. Mereka seharusnya memiliki generator suara dan pengeras suara bawaan. Qiao Bai yang tak berdaya hanya bisa memeras otaknya untuk menjelaskan. Bisakah makhluk yang bertenaga mekanik sama dengan makhluk yang terbuat dari daging dan darah? Pasti akan ada kesenjangan di antara keduanya. Mao Mao Chong masih tampak marah, tetapi dengan enggan menerima pernyataan Qiao Bai. Xiao Wu di samping mulai tenang terlebih dahulu. Saat Qiao Bai menoleh,
Dia menundukkan kepalanya seolah tidak terjadi apa-apa dan menyisir bulu sayapnya satu persatu. Qiao Bai terdiam. Mengapa? Lebih baik tidak mengatakan apapun. Bukankah ini periode pemanasan? Biasakan saja. Biasakan saja. Qiao Bai memejamkan matanya dan melafalkan hal ini dalam hati. Dan akhirnya berhasil menenangkan dirinya. Segera setelahnya, Qiao Bai menundukkan kepalanya dan menatap teleponnya lagi. Ada yang menentangnya. Apa hubungannya? Bila tidak naik dan tidak turun, apakah ada yang salah? Memikirkan Qiao Bai, dia membuka teleponnya. Pada pencarian yang sedang tren, Qiao Bai dengan mudah melihat topik yang berhubungan dengannya yang sedang dibicarakan oleh malaikat itu. Bacalah sekilas. Tidak ada yang penting di sana. Pentingnya jantung mekanik diperkenalkan dan disorot menggunakan berbagai kata-kata yang dilebih-lebihkan. Kemudian topik berganti dan berbicara tentang Qiao Bai. Gunakan berbagai kata panduan untuk membuat semua orang meragukan Qiao Bai. Diyakini bahwa Qiao Bai mempunyai niat menggelapkan mesin dan menggunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Qiao Bai, apakah ada yang salah? Saya selalu merasa kata-kata ini aneh. Tapi bukan itu intinya. Qiao Bai menyentuh dagunya. Tidak merasa marah sama sekali. Sebagian besarnya adalah rasa ingin tahu dan keraguan. Aliansi Beastmaster Kota Jiangyuan seharusnya meliput berita tentang jantung mekanik, kan? Qiao Bai berkata dengan yakin. Meskipun Presiden Jiang terlihat seperti orang yang takut masalah dan suka menghemat waktu. Tapi itulah alasannya. Dia juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jika tidak, itu akan menjadi cara terselubung untuk menambah pekerjaan Anda. Dan di sini, di kota New York, tidak banyak orang yang mengetahui berita itu. Dan saat itu sudah relatif terlambat. Lihatlah waktu komentar ini dibuat. Kebaikan. Dalam perjalanan pulang, Qiao Bai mengangguk. Ada sesuatu. Artinya, berita itu pasti bocor dari kota Jiangyuan. Tapi deskripsi kemampuan jantung mekanik di sini. Qiao Bai kembali memperhatikan akun publik yang memimpin bicara. Semakin aku melihat Qiao Bai, semakin aku merasa ada sesuatu. Mengapa saya katakan demikian? Hingga kini, semua orang, termasuk mereka yang berada di kota Jiangyuan dan kota Ny, yang mengetahui tentang kekuatan dan fungsi jantung mekanik, telah mendengarnya dari Qiao Bai. Kecuali Qiao Bai, tidak seorang pun benar-benar melihat jantung mekanik diaktifkan. Belum lagi menjelaskan fungsi jantung mekanik. Hal ini disebutkan dalam apa yang dilihat Qiao Bai. Selama kita dapat terus menyediakan baja, biji besi, dan sumber daya lainnya ke jantung mekanik. Secara teoretis, jantung mekanik dapat menciptakan pasukan mekanik semi-cerdas yang besar, yang mematuhi Qiao Bai hanya dalam waktu 1 tahun. Qiao Bai, itu agak keterlaluan. Tetapi Qiao Bai juga sedikit tersentuh. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba aku merasa sedikit menyesal. Qiao Bai menatap malaikat, mengerjap. Lalu berkata dengan suara rendah. Tentara mekanik atau apalah. Memikirkannya saja membuatku merasa keren. Sementara orang lain bahkan belum pernah melihat makhluk dengan sifat mekanik yang luar biasa. Qiao Bai melambaikan tangannya. Desir-desir. Pasukan mekanik sedang mendekat. Tuan. Baja. Malaikat itu tidak secara langsung mengungkap mimpi Qiao Bai. Tetapi sangat bijaksana. Kebaikan. Ini mungkin merupakan pengingat halus untuk Qiao Bai. Lihat saku Anda. Ingin melihat sumber dayanya. Meskipun tetapi, suatu masyarakat yang diatur oleh hukum. Gagasan bahwa energi berada di tangan negara adalah baik. Tetapi tidak cocok untuk masyarakat saat ini. Namun ini adalah dunia yang kacau. Malaikat, artinya, teori konspirasi semacam ini tidak perlu beredar di internet. Internet langsung memberi nasihat kepada Qiao Bai dan mengatur jalur menuju hegemoni. Qiao Bai, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Qiao Bai menatap malaikat itu tanpa berkata apa-apa. Saya ingin malaikat itu mempelajari sesuatu yang baik. Setelah berpikir secara matang mengenai tujuan dan asal-muasal penciptaan, malaikat. Sudahlah. Jangan katakan apapun. Cara berpikir seperti ini sama sekali tidak ada apa-apanya bagi malaikat. Itu hal yang wajar. Tahukah kamu apa yang menurutku menarik? Qiao Bai memutuskan untuk melewatkan topik berbahaya ini.
Dia mengambil inisiatif untuk mengganti pokok bahasan. Mengajukan pertanyaan pada malaikat. Tubuh bulat. Malaikat itu bergetar 2 kali. Mata mekanik besar di tengah berkedip dengan susah payah. Qiao Bai juga mendengar suara berderak. Melihat ini, Qiao Bai sedikit mengangkat sudut mulutnya. Aku terbiasa melihat mata malaikat yang tampak hidup dan berdarah, yang membuatku kehilangan kewarasan. Tiba-tiba berubah menjadi mekanis. Qiao Bai masih sedikit tidak nyaman. Malaikat itu bergoyang 2 kali lagi. Saya tidak mengerti apa maksud Anda, Tuan. Tentu saja, dia bisa saja mengatakannya dengan cara yang lebih berlebihan. Qiao Bai menunjuk ke kalimat yang baru saja dia fokuskan. Dengan kata lain, sejumlah besar mesin akan diproduksi dalam waktu 1 tahun. Memalukan, namun ada sedikit rasionalitas dalam absurditas itu. Khususnya bagi Qiao Bai, yang mengetahui kemampuan jantung mekanik. Itu adalah perubahan yang sederhana. Dengan dukungan yang memadai dari baja dan material khusus lainnya, Qiao Bai mungkin benar-benar bisa melakukannya. Setahun, itu tidak akan berhasil lebih awal. Jadi mengapa waktu yang dikatakan pihak lain begitu mendekati kenyataan? Orang di balik pernyataan ini pasti memiliki pengetahuan tentang jantung mekanik. Qiao Bai mengangguk setuju. Malaikat, sepertinya saya mengerti. Tampaknya agak rumit. Angel menyerah berpikir, Dot itu tidak mungkin. Malaikat itu mengerti apa yang Anda maksud, Tuan. Jantung mekanik tidak tercatat secara resmi dalam sejarah atau teks tertulis. Ada 3 peta yang mirip dengan jantung mekanik, dan lokasi teleportasi di masing-masing peta sama. Bab 246 tak terkalahkan dalam perang opini publik. Hatiku berdarah. Malaikat, dengan hati-hati menganalisis situasi terhadap Qiao Bai. Qiao Bai tidak menyela. Satu-satunya perbedaannya adalah kucing dan tikus di tangannya digantikan oleh seekor gagak kecil. Di sebuah lembaga penelitian yang AC-nya menyala 24 jam sehari. Setelah memegang kucing cukup lama, tanganku terasa agak dingin karena rasa dinginnya. Akan jauh lebih nyaman jika saya berganti ke Xiao Wu. Kucing dan serangga yang tidak disukai. Grinning.jpg. Kucing dan serangga. Sialan. 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 Qiao Bai pura-pura tidak melihat. Xiao Wu memberi Mao Mao Chong tatapan ratu yang bangga. Kucing dan kucing itu sangat terpukul hingga mereka menjadi autis. Namun, sang alkemis mungkin telah meninggalkan catatan pribadi yang berkaitan dengan jantung mekanik. Malaikat itu acuh tak acuh terhadap perilaku Qiao Bai yang melepaskan kucing dan memegang burung. Ketika si cacing kucing memamerkan taringnya, si malaikat menggoyangkan badannya 2 kali. Itu menarik perhatian kucing yang sudah marah. Ini lebih seperti provokasi. Ular putih kecil itu menjulurkan lidahnya yang panjang, melilit kursi tempat Qiao Bai duduk, dan meletakkan kepala ovalnya di bahu Qiao Bai. Dia jelas-jelas berekspresi seolah baru saja menonton pertunjukan itu. Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk melirik ke samping. Kebaikan. Sepasang mata emas yang indah. Begitu terangnya hingga hampir bersinar. Qiao Bai menatap ubur-ubur kecil itu lagi. Bagaimana saya harus mengatakannya? Tidak sejelas ular putih kecil itu. Mungkin karena dia tidak punya mata. Dikatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Tanpa jendela khusus menuju jiwa ini, akan sangat mudah bagi ubur-ubur kecil untuk menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Namun saat ini, ubur-ubur kecil itu sedang menarik kembali cangkang ubur-uburnya yang bundar. 8 tentakel panjang itu juga melambai dengan ganas. Jelas sekali, ubur-ubur kecil itu sangat gembira. Qiao Bai menggelengkan kepalanya, sama seperti posisi Xiao Wu yang teguh dan tak tergoyahkan sebagai kakak perempuan dalam keluarga. Karena status kucing dan serangga sebagai pengganggu kelompok, mereka selalu diajak jalan-jalan dari waktu ke waktu. Qiao Bai memutuskan lebih baik tidak mengingatkan Mao Mao Chong tentang hal ini. Kalau tidak, si kecil akan benar-benar marah. Qiao Bai diam-diam mengeluarkan sekantung makanan kering beku yang disukai Chatworms. Oh tidak, camilan. Didorong ke arah kucing dan serangga kucing. Matanya masih menatap ke arah malaikat itu. Catatan pribadi. Ya, mendengarkan kata-kata malaikat itu. Qiao Bai merenung sejenak. Dia telah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Kalau saja itu ada, pasti ada jejaknya.
Apakah para alkemis dari ribuan tahun lalu juga manusia? Meskipun alkimia tidak diwariskan, tapi bagaimana dengan garis keturunan mereka? Bagaimana dengan keturunan mereka? Meski hanya sedikit. Hanya sedikit. Sama seperti saat dia masih di kampung halamannya. Siapakah leluhur yang tidak kaya? Pada tahun-tahun awal, siapa yang tidak punya satu atau dua barang di rumah yang terlihat seperti barang antik? Keluarga yang terpelihara dengan lebih baik bahkan mungkin memiliki silsilah keluarga atau sesuatu yang dapat membuktikan garis keturunan kerajaan mereka. Qiao Bai merasa ini dapat dimengerti. Dan jelaskan saja kepada malaikat itu dengan cara ini dan itu. Malaikat itu bisa dimengerti. Tapi tetap saja ada perbedaan. Alkemis tidak memiliki keturunan. Qiao Bai. Qiao Bai diam-diam mengetik tanda tanya besar. Namun setelah malaikat itu membangkitkan rasa ingin tahu Qiao Bai, dia tidak mengatakan apapun lagi. Qiao Bai menatap malaikat itu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain melewatkan topik ini. Baiklah. Baiklah. Kalau kau tidak mau mengatakannya, ya sudah jangan katakan. Gumam Qiao Bai. Bahkan jika aku benar-benar bertanya, kamu mungkin akan berkata kamu tidak punya cukup wewenang. Malaikat itu langka dan penuh perhatian serta tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi mata besar itu berkedip beberapa kali berturut-turut. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Baiklah. Mari kita simpulkan sekarang. Qiao Bai tidak ingin menjadi tukang tebak teka-teki. Dan dia juga menolak bertukar kode teka-teki dengan tukang tebak teka-teki itu. Dia melewatkan topik tentang malaikat yang tersembunyi dan kembali ke bisnis. Ngomong-ngomong, orang yang berkomentar negatif tentangku di belakangku tahu sesuatu tentang jantung mekanik. Setelah mengatakan itu, Qiao Bai berhenti sejenak. Mengapa kamu merasa bahwa orang ini mungkin ada hubungannya dengan Qin Yan? Setelah memikirkannya, Qiao Bai merasa ada sesuatu yang salah. Qin Yan punya peta. Itu tidak berarti Qin Yan tahu apa yang ada di tempat itu pada peta. Jika saja aku tahu di mana jantung mekanik berada sebelumnya. Bahkan jika Qin Yan tidak bergabung dengan Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Kita harus mencari di seluruh wilayah Cina Selatan untuk menemukan tempat itu. Itu makhluk dengan sifat mekanik yang luar biasa. Kita selesaikan dulu komentar-komentar online. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Saya berada di tempat terang. Dan musuh berada di tempat gelap. Saya tidak dapat berbuat apa-apa untuk saat ini. Tapi itu bukan masalah besar. Qiao Bai menatap malaikat di sampingnya. Pihak lain mungkin tidak menyangka bahwa malaikat itu dapat melakukan lebih banyak hal di internet daripada yang dibayangkannya. Sekalipun mereka tahu tujuan jantung mekanik, bukan berarti mereka mengerti makhluk gaib mekanis. Belum lagi, malaikat bukanlah makhluk luar biasa-biasa yang memiliki atribut mekanis. Qiao Bai berkata sambil tersenyum. Meskipun dia masih belum tahu tujuan sebenarnya dari badai online ini, pihak lain tentu tidak dapat membayangkannya. Memainkan opini publik daring dengannya. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Segera, dengan tambahan, Angel, awalnya banyak sekali komentar dari pasukan troll internet. Ditambah beberapa orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tersandung untuk menonton acara tersebut. Sebelum emosi benar-benar terangsang, malaikat berakhir. Era internet tidak berarti orang tidak memiliki kemampuan berpikir. Jika menyangkut kemampuan logis untuk mengatur tempo, Angel jelas merupakan pemain yang kuat. Tunjukkan beberapa kemampuan dan prestasi Qiao Bai dengan tepat. Sempurna. Airnya kotor sekali. Sungguh niat yang buruk. Tidak semuanya ada. Qiao Bai mengacungkan jempol pada malaikat. Cukup sekian. Perhatikan saja berita online. Qiao Bai berkata, kalau kamu bisa cari tahu siapa dalangnya, cari tahu saja. Kalau tidak bisa, ya sudah. Suara Qiao Bai acuh tak acuh. Dan ekspresinya juga acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menganggap serius lelucon di internet malam itu. Jika pihak lain benar-benar datang dengan suatu tujuan, cepat atau lambat mereka akan mengambil tindakan. Kalau tidak, Qiao Bai terdiam sejenak. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Xiao Wu pindah beberapa kali karena kecurigaan Qiao Bai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan sepasang mata besar berwarna merah keemasan.
Kicauan. Saya tidak tahu mengapa. Burung itu tampaknya mencium bau busuk dari sang raja binatang. Apakah Bistamer rusak? Namun setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Xiao Wu tidak melihat adanya masalah. Pada akhirnya, Xiao Wu hanya bisa menggosok Qiao Bai 2 kali lagi. Kebaikan. Gosok lebih banyak. Beastmaster pasti baik-baik saja. Qiao Bai bingung. Qiao Bai sudah terbiasa dengan Xiao Wu yang tiba-tiba menggesek tubuhnya. Jadi dia hanya menyentuhnya balik dengan tangan belakangnya. Hari berikutnya, pukul 8 pagi adalah waktu kerja normal. Seluruh staf yang beristirahat di hotel tadi malam telah kembali bekerja. Profesor Qiao Bai. Anqing menyapa Qiao Bai begitu melihatnya. Sebaliknya, Qiao Bai menatap Anqing dengan sedikit terkejut. Anqing juga menyadarinya. Dia melengkungkan sudut mulutnya sedikit. Dan senyum tipis muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Profesor Qiao Bai, apa yang terjadi tadi malam? Saat berbicara, Anqing menatap Qiao Bai dengan khawatir. Qiao Bai segera mengerti apa yang sedang terjadi. Qiao Bai melambaikan tangannya. Bukan masalah besar. Kebanyakan orang masih rasional. Seperti apa yang dikatakan Qiao Bai. Ada monster dan setan di internet. Tetapi ada juga netizen yang rasional. Era apakah ini? Jangan kita bicarakan apakah kemampuan sejati jantung mekanik seperti yang dijelaskan di internet. Apakah negara ini sia-sia? Adapun negara lain, terutama negara tetangga Huoying, mereka tidak yakin. Tapi negara mereka jelas tidak seperti itu. Baik dari kalangan pejabat, swasta, maupun staf lembaga penelitian Qiao Bai. Apakah mereka semua tunanetra? Di samping itu, Qiao Bai tidak pernah menunjukkan ambisi atau temperamen penjahat sebelumnya. Tiba-tiba ingin membuat masalah. Mengapa mereka merasa ada orang yang ingin menimbulkan masalah? Kecuali beberapa netizen yang sebenarnya tidak terlalu pintar dan percaya pada teori konspirasi daring. Kebanyakan orang masih berpihak pada Qiao Bai dan mengkritik pihak lain. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tersenyum lagi. Apakah dia peduli atau tidak? Itu satu hal. Ketika dia benar-benar melihat semua orang berada di pihaknya, suasana hati Qiao Bai menjadi cukup baik. Profesor Qiao Bai, sikap Anda sungguh baik. Melihat Qiao Bai tidak terlalu ambil pusing dengan masalah ini, Anqing mengacungkan jempol pada Qiao Bai. Mentalitas ini sungguh kuat. Anqing menempatkan dirinya pada posisinya. Dia merasa tidak begitu pandai dalam hal itu. Dia sudah memiliki beberapa masalah psikologis. Jika seseorang menargetkannya seperti ini, semuanya, ayo mulai bekerja. Pada saat ini, Qiao Bai melambaikan tangannya dan menyuruh mereka semua kembali ke tempat kerja masing-masing. Bagi yang tadi malam perlu istirahat atau makan melon, apakah semuanya sudah cukup istirahat? Mata Qiao Bai mengamati mereka. Setiap orang, batuk-batuk, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Profesor Qiao Bai. Tidak bisakah kau berpura-pura tidak melihat apapun? Qiao Bai tersenyum. Tiba-tiba kerumunan orang berkumpul dan berhamburan seperti burung dan binatang. Oke, saya mengerti. Akhirnya, Profesor Qiao Bai juga seorang kapitalis. Qiao Bai wajah tersenyum. Qiao Bai tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kalau tidak, dia pasti akan membiarkan mereka melihatnya. Siapakah kapitalis sejati? Dia hanya mempelajari dasar-dasarnya, bukan dasar-dasarnya. Keluar dari lembaga itu, Qiao Bai langsung pergi ke aliansi penjinak binatang. Masuk melalui gerbang utama Beastaming Alliance. Banyak orang yang keluar masuk memandang Qiao Bai. Saat Qiao Bai berangsur-angsur menjadi terkenal, Qiao Bai bukan lagi pemuda tak dikenal yang tak seorang pun mengenalinya bahkan saat ia datang. Qiao Bai sekarang terkenal. Setiap penduduk biasa dan Beastmaster di kota New York dapat mengenalinya. Saat berada di luar, Qiao Bai mungkin mengenakan masker untuk menutupi dirinya. Namun di aliansi penjinak binatang, Qiao Bai menyerah setelah memikirkannya. Tidak ada seorang pun yang memakai masker. Dia satu-satunya yang memakai topeng. Bukankah ini lebih jelas? Sekalipun Anda tidak mengenalinya beberapa kali pertama, hal itu tetap tidak akan berguna setelah Anda memahami polanya. Akan lebih baik jika berjalan secara terbuka. Tontonlah jika Anda mau. Namun, tidak peduli seberapa terkenalnya seseorang, mereka akan menjadi seperti itu juga setelah menontonnya dalam waktu yang lama.
Kecuali Profesor Qiao Bai. Hal yang disebut pikiran mekanik yang dibicarakan di internet kemarin. Seseorang berjalan mendekati Qiao Bai dan menepuk bahunya pelan. Nada suaranya bersemangat. Tatapan matanya saat menatap Qiao Bai penuh dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Qiao Bai mendecakkan bibirnya. Tampak sedikit malu. Orang normal yang tahu cara membaca ekspresi orang akan tahu bahwa mereka sebaiknya melewatkan topik. Ini saat ini. Disayangkan, anak muda tidak tahu cara membaca warna. Qiao Bai sedikit terdiam dan tak berdaya. Baiklah, padahal dia juga termasuk anak muda yang belum pandai membaca ekspresi orang. Hanya saja Qiao Bai tidak perlu peduli dengan ekspresi orang lain sekarang. Menghela napas. Qiao Bai baru saja hendak mengatakan sesuatu untuk membodohi orang. Profesor Qiao Bai, Presiden sedang menunggu Anda. Seorang resepsionis yang tampak agak familiar menghampiri Qiao Bai. Diucapkan dengan lembut kepada Qiao Bai. Kemudian dia memberikan ekspresi sedikit cemas dan malu kepada orang-orang di sekitar Qiao Bai. Kaum muda langsung tersipu. Seluruh orang itu berdiri tegak. Profesor Qiao Bai, Presiden sedang mencari Anda. Jadi cepatlah. Kalau tidak, nona muda itu juga akan dimarahi. Diam adalah bahasa ibu Qiao Bai. Cinta bukan tentang tidak bisa membaca ekspresi orang lain. Tapi kamu hanya tahu cara memandang perempuan, kan? Agak lucu. Namun Qiao Bai masih melambaikan tangan dan berjalan menuju kantor Presiden Huang. Berjalan di, Presiden Huang duduk di sana dan tidak tampak cemas. Qiao Bai berhenti sejenak, lalu masuk dengan ekspresi normal. Paman Huang, aku di sini. Qiao Bai berdiri di pintu dan mengetuk pelan beberapa kali. Huang Zhou, yang tidak tahu apa yang sedang dilihatnya di layar, langsung duduk tegak dan menatap ke arah Qiao Bai di pintu. Oh, kau di sini. Huang Zhou melambaikan tangan ke arah Qiao Bai 2 kali. Apa hubungan kita? Masuk saja kalau kamu datang. Qiao Bai tersenyum dan berkata, kamu masih harus sopan dalam keakraban. Kecuali Anda seorang orang tua, Anda tidak boleh terlalu lancang. Menjaga tingkat kesopanan dan jarak tertentu adalah kunci untuk membuat hubungan lebih dekat dan tahan lama. Qiao Bai, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang ini, memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Tidak peduli hubungan macam apa itu. Bukan hal yang baik jika terlalu jauh. Huang Zhou tidak mengatakan apa-apa saat melihat Qiao Bai bersikeras. Tetapi senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Awalnya aku ingin membahas masalah jantung mekanik denganmu hari ini. Tapi tadi malam. Huang Zhou sedikit mengernyit saat berbicara. Jelas sekali. Huang Zhou juga melihat pencarian panas tadi malam. Mustahil. Topiknya melibatkan makhluk mekanik luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya dan Qiao Bai, profesor hewan peliharaan paling terkenal tahun lalu. Popularitas topik ini meningkat pesat. Itu bukan sesuatu yang dapat ditekan oleh malaikat, hanya karena ia menginginkannya. Jika benar-benar ditekan, keadaan akan menjadi semakin buruk. Qiao Bai tidak berusaha bersikap tegas dan bersikeras menekan topik tersebut. Diskusi rasional. Masih banyak suara rasional. Qiao Bai mengangguk. Menebak apa yang mungkin dikatakan Huang Zhou. Menyerahkan jantung mekanik ke tangan pejabat kota New York bukanlah hal yang mustahil. Qiao Bai belum selesai berbicara. Huang Zhou melambaikan tangannya. Bukan itu maksudku. Kamu juga. Huang Zhou menatap Qiao Bai dengan tatapan yang sama seperti dia menatap anaknya sendiri yang memegang banyak uang namun bodoh. Ada hal yang bisa dilepaskan. Dan ada hal yang tidak bisa dilepaskan. Lagi pula, aktivasi jantung mekanik sudah terikat padamu. Jadi wajar saja jika kau menaruhnya di namamu. Qiao Bai sedikit terkejut. Tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Bukan berarti Qiao Bai mencurigai Huang Zhou. Tetapi, dalam hal-hal kecil, mungkin tidak berarti apa-apa. Namun keberadaan jantung mekanis dapat memengaruhi perkembangan kota di masa depan. Menarik aliran Beastmaster yang stabil untuk melamar dan membeli makhluk luar biasa dengan atribut mekanis. Ini benar-benar berbeda dari mengajukan permohonan pendanaan untuk proyek biasa. Apakah Huang Zhou benar-benar akan melepaskannya? Begitu saja. Qiao Bai tampak normal. Hati Huang Zhou berdarah. Dia telah berpikir untuk meninggalkan jantung mekanik di kota Ny dan membangun basis pembiakan di sekitarnya. Namun bukankah dia sudah diperingatkan?